Shalom, keluarga Allah dimanapun Anda berada, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Hari ini devotion kita saya beri judul Kebesaran Kasih Bapa. Saudara, saya ingin kita bersama merenungkan sebuah skenario yang akan saya ceritakan ini. Terjadilah sebuah aksi teror di sebuah kota pada saat malam pergantian tahun baru. Sekitar 1.000 orang lebih peserta pesta tersebut dikepung, diculik, dan dianiaya dalam sebuah gedung nightclub. Terakhir diketahui bahwa 1.000 orang itu disergap ketika mereka mengadakan pesta pora miras dan narkoba sambil menantikan pergantian tahun baru oleh segerombolan teroris yang terkenal merupakan penjahat mafia kelas kakap. Dan pemimpin teroris meminta pergantian nyawa 1.000 orang diganti dengan nyawa satu-satunya anak dari wali kota tersebut. Apakah yang akan diputuskan wali kota tersebut? Wali kota itu adalah saya. Dan para teroris itu meminta pertukaran nyawa 1.000 orang dengan nyawa anak saya, Melody. Yap. Ini hanya sebuah cerita, tetapi jika ini benar terjadi pada saya tidak akan pernah mau menukarkan nyawa orang-orang berdosa itu dengan anak saya yang berharga. Tetapi memang ini yang Allah lakukan demi menyelamatkan kita dari maut dan dari kutuk dosa. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Penebusan itu bukan menjadi kewajiban Allah, yo. Karena siapakah yang melanggar perintah Tuhan dan berdosa? Adam, manusia. Ya makanya manusialah yang harus menanggung konsekuensi dosa, yaitu maut. Karena Allah adalah Maha Adil, maka hukuman dosa kepada manusia harus dijatuhkan. Tetapi Allah juga Maha Kasih. Ia tidak menginginkan manusia itu binasa dalam alam maut. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Supaya seluruh manusia di dunia ini tidak dijatuhi hukuman mati akibat dosa, maka harus ada pengganti seluruh manusia. Tapi sang pengganti pun tidak sembarang orang loh. Orang itu harus memenuhi 2 syarat atau kriteria pengganti manusia, yaitu pertama, dia harus juga seorang manusia. Sebab manusia yang berdosa, maka yang mengganti juga harus manusia. Tetapi yang kedua adalah manusia itu harus tidak boleh berdosa satu pun. Jika pengganti itu berdosa 1 kali saja, maka pengganti itu harus turut dihukum bersama-sama dengan manusia lainnya dong. Lalu pertanyaannya, apakah di dunia ini ada manusia yang tidak berdosa sama sekali? Jawabannya tidak ada. Tetapi ada pribadi satu-satunya yang tidak berdosa, pribadi yang suci, kudus, dan mulia, yaitu Allah di surga. Tetapi Allah itu bukan manusia. Oleh sebab itu, Allah rela turun ke dunia sambil mengambil wujud manusia sebagai Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, sehingga Yesus Kristus menjadi satu-satunya manusia yang layak menjadi pengganti seluruh manusia berdosa. Mengutip dari buku Pak Pendeta Esra Soru, bahwa ketidakberdosaan Yesus itu penting sekali bagi penebusan seluruh manusia. Sekiranya Yesus berbuat 1 dosa saja, maka kita tidak jadi diselamatkan. Tidak ada penebusan, karena tidak ada pergantian, tidak ada pertukaran. Pernahkah kamu bayangkan sekiranya Yesus merampas mainan temannya semasa kecil, maka kita semua tidak jadi diselamatkan. Sekiranya Yesus mencuri makanan yang disimpan Ibu Maria bagi saudara-saudaranya Yesus, maka kita semua tidak diselamatkan. Sekiranya Yesus tergoda oleh bujukan iblis di padang gurun untuk mengubah batu menjadi roti, maka kita tidak akan selamat. Sekiranya Yesus berdoa di Taman Getsemani dan berdoa bahwa dia tidak mau mati di atas kayu salib, karena memang dia tidak ada kesalahan, maka kita semua tidak selamat. Sekiranya Yesus saat disalib menunjukkan powernya dan mampu melepaskan diri dari paku-paku yang menancap pada tangan dan kakinya, lalu menunggang balikan tentara Romawi dan orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat di situ, maka kita semua tidak selamat. Pernahkah saudara membayangkannya? Sepertinya Anda tidak pernah membayangkannya. Oleh karena itu sekarang bayangkan, renungkanlah dan bersyukurlah, sebab Yesus tidak pernah melakukan dosa dan dia rela turun ke dunia, lahir sebagai manusia yang menderita dan mati di atas kayu salib menggantikan kita orang-orang berdosa ini. Makanya saudara, renungan kita menjelang memperingati Natal, jangan sambil lalu saja. Jangan juga menjadi bias oleh karena fokus kita dialihkan oleh perayaan hingar-bingar gemerlapnya Natal atau ornamen-ornamennya. Tetapi tetaplah kita terfokus pada Sang Bayi Natal, Yesus Kristus. Kita melihat bahwa kerelaan dan kebesaran kasih Bapa bagi kita semua mengaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, menebus kita semua, sehingga kita yang percaya kepada Yesus pasti dan bukan mudah-mudahan pasti beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Selamat menjelang memperingati kelahiran Yesus Kristus nantinya pada 25 Desember. Kiranya dalam perenungan kita ini dapat mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kehadiran-Mu untuk menyelamatkan kami. Engkau yang tidak berdosa, tetapi Engkau rela menjadi dosa untuk menggantikan kami, menebus dosa-dosa kami.
Kami bersyukur ya Tuhan. Dengan kekuatan-Mu, ubahkan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Ini doa dan harapan kami demi nama Yesus Kristus. Haleluya.